aja. Tapi memang ini spesial untuk Pak. Kangen suaranya Pak Nikolas. Kenapa? Halo. Kangen suaranya. Amin, amin. Suaranya Pak Nikolas kangen. Gitu ya, luar biasa. Terima kasih. Suara itu adalah yang membuat kangen itu adalah kuasa Roh Kudus. Amin. Iya kan, dengan suara kan Pak Nikolas. Amin, amin. Tuhan berkati. Ini kenapa ini ya? Halo? Kenapa Pak? Kok hilang? Enggak, di Zoom saya kok bisa begini. Yes. Ini enggak ya? Oke. Tiba-tiba muncul ya. Baik, Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Terima kasih. Kalau hari ini kita kembali, saya ada di FM, adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya di dalam setiap langkah Tuhan tidak pernah salah. Seberapapun kita yang hadir di sini, kita percaya bahwa yang terutama adalah Tuhan yang lebih awal hadir bersama kita. Dan yang sakit disembuhkan, yang sedih dihibur, dan semua akan dipulihkan di dalam nama Yesus. Karena tidak ada nama lain yang besar di dunia ini kecuali nama Yesus. Baik, saya akan menyanyikan satu lagu, yaitu lagu Yesus adalah Juru Mudiku. Aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku sembah kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Haleluya. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah kau selalu. Dalam kesusahan, di setiap langkah aku berjalan, ku tahu kau bersamaku Tuhan. Di dalam kesesakan, kepedihan diriku, aku tahu Engkau ada bersamaku. Seperti jiwa ini seakan telah hilang, seakan Engkau meninggalkan aku. Tapi ku tahu Tuhan selalu hadir dalam setiap tetesan doaku. Ku percaya saat ini hanya Yesus
adalah juru selamatku. Ku percaya saat ini Engkau datang menguatkan aku. Ia akan menyembuhkan saat ku sakit. Ia akan menghiburku saat ku sedih. Dan Engkau akan memulihkan hidup kami semua. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan, Engkau Allah yang agung dan mulia. Ku percaya ya Tuhan, Engkaulah Allah, Allah yang termulia. Ku yakin itu semua takkan berpaling di dalam hidupku Tuhan. Hanya Kau Tuhanlah juru selamatku. Selamanya, selamanya ku tak akan goyah. Haleluya, amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Amin. Baik, kami kembalikan kepada host untuk mungkin Pak Gembala, doa pembukaan. Kami persilakan. Pak Ya, Pak Hendra. Hendra, boleh doa pembukaan Pak Hendra Winata. Oke, kita doa ya. Bapa kami bertata dalam surga Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Satu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami selalu. Berkati dan lindungi Tuhan. Jauhkan dari segala penyakit dan bahaya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, terutama Pak Dodi Menat yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dia, pakai dia sebagai alat-Mu. Biarlah berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu.
Biar semuanya ini mendatangkan berkat buat kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, saya Amin. kembalikan. Amin, Tuhan berkati. Ya boleh Pak Nicholas, lagu lagi, sebuah lagu lagi. Baik. Ya, pertama-tama sebelum saya akan menyanyikan lagu, saya mengucap syukur hari ini boleh hadir karena kami percaya dan kita semua percaya bahwa di dalam setiap langkah Tuhan tidak ada yang kebetulan. Tetapi satu hal di dalam setiap langkah Tuhan ini kita bersyukur bahwa kawan-kawan di sini tetap mempunyai opsi ingin memuji dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati ya. Saya percaya juga bahwa Tuhan selalu mencintai dengan kasih dan kemurahan-Nya. Maka sungguh kita berbahagia. Saya akan menyanyikan lagu sebelum Pak Dodi Menat membawakan sharing firman. Dan kita yakin dan percaya bahwa semuanya tidak ada yang kebetulan. Karena memang hidup ini kita percaya di sisa akhir ini Tuhan selalu ingin kita semakin dekat kepadanya. Karena itulah satu-satunya agar kita semakin mencintainya. Semakin memberikan satu kontribusi dalam hidup. Bahwa Tuhan adalah Allah yang hebat, Allah yang adil dan Allah yang bijaksana. Selidiki aku, lihat hatiku. Apa kuku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu. Dan menilai sembunyi bagiku. Sorry, lagunya memberikan satu kontribusi karena lagu ini baru ya. Dalam nama Yesus ada kekuatan. Dalam nama Yesus ada keselamatan yang selalu memberi hidup penuh kasih. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mukjizat. Nama Yesus,
Nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Baik, Tuhan memberikan berkat yang berlimpah. Saya kembalikan kepada pembicara. Pak Doni Menat udah masuk belum? Udah. Silakan Udah. tambahnya Pendeta Doni Menat. Tuhan Yesus memberkati. Sorry, boleh kasihkan co-host Pak Komingwel yang satu? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Pak Nicholas boleh satu lagu lagi, Pak. Saya sedang persiapkan PowerPoint sebentar. Oke. Baru sampai rumah Luar soalnya. biasa. Baik. Saya akan menyanyikan satu lagu. Tentu ini adalah hal yang luar biasa ya. Ya, ketika saya berada di sebuah tempat yang memang luar biasa, saya merasakan bahwa Tuhan itu memang hebat. Bagaimana tidak? Ketika Ia menyinari dan juga Ia menanamkan tumbuhan-tumbuhan yang begitu ribuan macam pohon di dunia ini, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diciptakannya. Misalnya pohon warna hijau. Kalau di dunia barat itu warna kekuningan dan sebagainya. Dan buah-buahan yang luar biasa, ketika kita melihat satu buah alpukat aja, ketika hijau, di dalamnya warnanya agak kekuningan. Artinya apa? Begitu sempurna Tuhan menciptakan itu. Maka hari ini marilah kita selalu mengingat akan kasih dan kemurahan Tuhan yang memang luar biasa. Saya kalau membayangkan itu bisa meneteskan air mata, karena Tuhan itu begitu sangat menyayangi kita, sampai nyawanya Ia serahkan ke dalam tangan. Sampai nyawa Ia berikan untuk menebus dosa kita. Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Haleluya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruh roh yang rela melayani, menyerahkan hati Tuhan, itu yang ku ingini.
rela melayani. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Haleluya, Tuhan berkati. Baik, Bagaimana terima Pak Dodi? kasih banyak. Oke, God bless. Terima kasih banyak Pak Nicholas. Amin. Ya, thank you Pak Dodi. Baik, kita akan berdoa sebentar Bapak Ibu. Dan saya ucapkan selamat datang buat yang baru pertama kali bergabung dalam komunitas Family Ministry. Ada Pak PDP, Welly, Senjaya. Ya, shalom Pak. Ada Pastor Aditya. Ya, dari... Shalom Pak Dodi, terima kasih. Ya, ada Ibu Oli. Shalom Pia. Bapak-Bapak Ibu semua. Ya, puji Tuhan. Ibu Ani. Shalom Pak Dodi. Iya, puji Tuhan. Shalom Bapak. Tuhan berkati Pak Dodi. Ya, puji Tuhan. Pak Elvis dari Padang. Wow, ini penginjil luar biasa, misionaris luar biasa dari Padang, saudara. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kita sudah bersama-sama, bukan untuk segala sesuatu yang kita rancang, tetapi pastinya dari apa yang Tuhan kehendaki buat kita lakukan sore ini. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau kami dapat bersama-sama dalam komunitas Family Ministry sore ini untuk dapat memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan juga kami dapat bersatu dalam kesatuan roh, sekalipun jauh, sekalipun berjarak, tetapi Engkau katakan kami adalah manusia roh yang bersatu, 2 atau 3 orang sepakat bahkan, maka Engkau hadir di tengah kami. Engkau hadir bahkan di seluruh permukaan bumi ini, khususnya di teritorial Indonesia ya Tuhan. Di manakah Engkau bawa kami ada, sebagaimana kami ada sore ini. Terima kasih buat setiap kami semua. Kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah, dan juga mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam setiap hadirat dan pikiran-Mu dan rencana-Mu. Kuasa-Mu juga Engkau nyatakan. Sehingga yang sakit Engkau sembuhkan karena firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya minta maaf sekali bahwa saya tadi agak buru-buru di jalan. Tadi saya sudah share bahwa saya masih di jalan dari LP Pemuda di Tangerang. Agak lambat selesai acaranya, tapi the show must go on. Jadi saya harus cepat-cepat juga, dan ada kemacetan juga. Bersyukur bisa. Jadi yang saya mau minta maaf, sesungguhnya saya sudah siapkan PowerPoint saya. Tapi sepertinya agak susah karena laptopnya ini agak lemot, saudara. Saya udah loading dari tadi, belum bisa masuk. No problem. Lalu juga ada satu lagu yang sebenarnya ada di video yang saya siapkan. Dan mungkin next saya sampaikan. Tetapi saya mungkin, kalau tidak salah pernah nggak ya, saya sampaikan video di mana saya dengan kedua adik kandung saya duduk di sekitar dengan keponakan-keponakan juga di kota Semarang, karena kami dari kota Semarang, duduk di sekitar pembaringan mami saya ya, yang sedang terbaring waktu itu. Lalu kami nyanyikan satu lagu yang dia sangat suka. Yang dia sangat suka, ya salah satunya, apalagi waktu itu memang dalam nuansa bulan Desember. Jadi kami nyanyikan satu lagu pujian yang kita kenal, berjudul Whispering Hope. Ya, Whispering Hope, oh how welcome thy voices may breaking my heart. Ya, kami nyanyikan lagu itu karena mami saya sangat senang lagu itu. Dan dia nyanyi dengan keadaan yang dengan rasa sakit, menahan rasa sakit. Karena di ujung akhir usianya di 87 dan 88, mami saya didiagnosa kanker di usus. Jadi akhirnya mami saya berakhir selesai di usia 88. Tapi lagu pujian itu sangat mengena buat saya dan keluarga ya, karena memang
keluarga kami adalah keluarga yang suka sekali memuji atau bernyanyi lah. Sehingga video itu kami sengaja untuk abadikan. Jadi dari video itu saya mendapatkan juga beberapa pengertian sesuai dengan kebenaran firman yang saya sedang siapkan saat ini. Saya mau bagikan kebenaran firman ini dengan tema khusus The Fulfillment of Hope, ya. The Fulfillment of Hope. Jadi ayat yang diambil atau tema yang diambil dari Nats di surat Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 13. Ya. Surat Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 13. The fulfillment of hope, artinya penggenapan akan sebuah pengharapan. Penggenapan. Jadi ada suatu kekuatan, kuasa yang mewujudkan apa yang kita harapkan. Yang memberikan secara total, secara mutlak apa yang menjadi harapan kita. Kuasa yang dapat mewujudkan harapan. Kasih yang dapat mewujudkan harapan. Dalam Titus pasal 2 ayat 11 sampai 13 ini, saya mau bacakan saudaraku, judul perikopnya adalah Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya. Ayat yang ke-11. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat ke-13, dengan menantikan the hope, ya saudara, menantikan the fulfillment of hope, ya, menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Ada kata-kata yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saya mau bacakan terus sampai ayat 14 supaya lengkap. 14 dan 15 sebagai ayat tambahan yang kita perlu dengar sebagai kabar baik buat kita. Ayat 14 dikatakan yang telah menyerahkan dirinya. Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Menguduskan bagi diri Yesus. Semua keberadaan kita dipersiapkan Tuhan dan dibawa Tuhan dalam sebuah pengudusan. Bukan untuk kita semata-mata, bukan untuk kepentingan diri kita, sekalipun iya, tetapi yang sepenuhnya adalah untuk dikatakan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat 15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Ya, seperti kepada Timotius juga Paulus mengingatkan, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saudara, wow, ini saya sangat bersyukur dan saya sangat percaya jikalau di tengah-tengah kita ada hamba-hamba Tuhan yang masih muda ya. Salah satunya yang saya kenal Pastor Aditya ini dari Aditya ya, dari Jambi saya kenal baik juga. Teman saya juga dari misionaris yang ada di Padang, Pak Elvis. Walaupun dia orang NTT, saudara, dia ada di Padang untuk sebuah misi dengan keluarganya. Luar biasa sekali. Orang-orang muda, tetapi Paulus selalu mengingatkan, janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatanmu. Itu jelas sekali Paulus mengingatkan kepada Timotius. Tapi hari ini, saudara, saya ingin menyoroti tentang apa yang dituliskan tentang kasih karunia. Ya. Dalam
ayat 11 sampai dengan ayat ke-13 ini, saudara. Ya, kita akan menemukan 3 hal dimensi, ya. Dimensi dari rancangan Tuhan, dimensi dari pekerjaan Tuhan, dimensi dari rencana sampai penggenapannya. Yang disebutkan di sini adalah dimensi kasih karunia Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kasih karunia yaitu anugerah kehidupan yang sesungguhnya kita tidak layak menerima apapun yang baik dari Tuhan karena dosa, tetapi Tuhan mengampuni dosa kita, memilih mengampuni dosa kita, menebus kita, bahkan melayakkan kita menerima yang terbaik, saudara. Itu kasih karunia sesungguhnya kita tidak layak, tapi kita menerimanya. Dan dalam 3 dimensi ini, saudara, ya, saya ingin jelaskan nanti. Tetapi sebelumnya, saya sangat percaya bahwa kita semua ada di dalam satu kondisi hari ini yang sesungguhnya tidak mudah kita lewati. Tadi sebelum kita memulai ibadah, kita bersama, tidak kebetulan. Saya mau anggap sore ini tidak ada 1 detik, 1 menit pun yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Sehingga ketika Bapak Ibu ada di sini bersama-sama, maka apa yang kita percayai bahwa Anda semua tidak kebetulan ada di sini, maka saya mau sampaikan, Pak Stephen ada di sini tidak kebetulan. Ya, Pak Welly juga ada di sini tidak secara kebetulan. Tapi ada rencana Tuhan. Itu yang kita harus percaya. Sehingga siapapun kita sore ini, saudara, kita semua dalam satu radar, ya, dalam satu skenario dari Allah sendiri untuk kita alami sesuatu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, dari ayat yang kita baca ini nanti kita akan masuk ke dalam sebuah penggenapan. Ada 3 dimensi. Dimensi yang ketiga itu kita akan fokus di sana bahwa Tuhan menggenapi puncak seluruh harapan kita. Tetapi sebelum itu tentang pengharapan, saya mau membacakan satu kebenaran juga di dalam Ibrani pasal ke-6, saudara, ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, saudara, tentang sebuah pengharapan. Saya senang sekali ayat ini, Bapak Ibu, ya. Pengharapan diperjelas tentang sebuah pengharapan. Ada iman, ada pengharapan, ada kasih dari 1 Korintus 13. Dan pengharapan ini, saudara, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan iman dan kasih kita. Sebaliknya sama, ketiganya tidak terpisahkan. Lalu bagaimana menjelaskan tentang iman? Kita sedang belajar terus bersama-sama. Tentang kasih kita coba sedang mempraktekkannya. Tapi tentang sebuah pengharapan, saudara, tidak mudah seseorang dapat bertahan dengan pengharapannya. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Di sini dituliskan dengan jelas, saudara. Dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh, jangkar, anchor yang kuat, dan aman, kuat dan aman bagi jiwa kita. Mengapa aman? Mengapa juga kuat? Karena diperjelas dengan kalimat berikut yang berkata, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya. Dalam perkara tabir, Imamat 16 ayat 2 berkata apa, saudara, tentang tabir? Bapak Ibu, minta maaf saya tidak bisa tampilkan ayat-ayat, tapi mohon, ya, yang biasanya mencatat adalah Pak Joni biasanya, ya, nanti ada rangkumannya. Tapi mohon Bapak Ibu juga dapat melihat ayat-ayat ini, saudara. Dalam Imamat 16 ayat 2 tentang tabir dituliskan, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup perdamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup perdamaian. Di mana, saudara?
di belakang tabir. Ada hadirat Allah yang mematikan dan yang menghanguskan di belakang tabir. Sehingga para imam pada saat itu, kita semua sudah belajar dan tahu, kalau imam tidak kedapatan kudus di hadapan Tuhan, celakalah ia. Dan ini sudah diperingatkan kepada Musa tentang tabut Allah yang ada di belakang tabir. Jangan sembarangan, jangan main-main. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, Injil kasih karunia yang kita percaya, Injil yang sejati yang kita percayai, menyatakan tentang robeknya tabir itu. Menyatakan tentang terpecahnya atau terrobeknya, saudara. Dari atas ke bawah peristiwa waktu Yesus mati di kayu salib. Gempa bumi terjadi, lalu tabir bait Allah robek, saudara. Dari atas ke bawah. Yang menjadi gambaran bahwa pada saat itulah setiap orang percaya, seakan Tuhan katakan, oleh darahku, oleh bilur-bilurku, oleh kematianku, tabir pemisah ruang maha kudus dengan engkau umatku dibuka dan dirobekkan apa yang dibuat oleh Taurat, apa yang dibuat oleh manusia, yang tidak dapat dilaksanakan dan digenapi oleh manusia sudah dirobekkan. Dan engkau bisa masuk di dalam hadirat Allah dengan percaya, dengan segenap hati, dalam roh dan kebenaran, masuk dalam hadirat Allah. Sehingga hari ini kalau berbicara tentang pengharapan, saudara, apapun sesungguhnya masalah yang sedang kita hadapi, apapun, saudara, saya mau encourage Pak Steven. Pak Steven berkata bahwa 7 bulan ini dia sudah alami stroke dalam usia yang belum 50 tahun. Ya, masih 40-an tahun. Dan saya percaya sekali. Saya sangat percaya kalau hari ini kita tidak tahu mau berobat kemana. Kita tidak mampu juga menggunakan atau mencari pengobatan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin ajak bahwa kita punya pengharapan besar. Sebab Yesus bukan saja juru selamat kita. Yesus disebutkan sebagai tabib di atas segala tabib. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau encourage ini, karena seringkali ketika kita sakit, kita mulai diserang dengan apapun yang namanya penyakit, dan kita mulai merasakan tubuh kita yang sakit, saudara. Seringkali saya ingin ajak Bapak Ibu, seringkali otak kita, pikiran kita bukan pertama-tama kepada Tuhan. Tiba-tiba kita panik dengan sebuah serangan jantung. Tiba-tiba kita panik dengan sebuah serangan stroke. Dan kita dalam kepanikan kita tidak bersegera mencari tabib di atas segala tabib. Saudara, hal ini penting sekali karena dengan demikianlah Allah melihat bagaimana iman pengharapan kita kepadanya, saudara. Sebagai juru selamat, sebagai tabib di atas segala tabib. Maka dikatakan pengharapan itu adalah jangkar, anchor. Saudara tahu jangkar, saudara. Semakin besar kapalnya, semakin besar jangkar yang harus dibuat dan dilabuhkan di samping kapal. Supaya kapal, tujuannya supaya kapal tidak terombang-ambing dan terhanyut ketika ada badai, ketika ada angin. Kapal tetap dalam posisinya. Ketika badai apapun, kapal tetap dalam posisinya. Tapi jangkar ini, Bapak Ibu, jangkar ini tidak sekedar dilabuhkan di belakang tabir yang sudah terkoyak tadi. Di belakang tabir yang mengingatkan kepada kita bahwa bahtera kehidupan umat Allah, kepunyaannya, bahtera gereja Tuhan. Ya, gereja sering digambarkan sebagai bahtera. Gereja sedang berjalan menuju ke seberang sana. Di seberang sana ada lagu Pentakosta yang lama. Di seberang sana, ya. Oh Yerusalem, kota mulia. Ya. Hatiku rindu ke sana. Kita sedang berjalan bersama-sama. Dan pengharapan kita melalui ayat ini dikatakan pengharapan yang pasti. Karena firman-Nya tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Dan itu sudah dikatakan, sudah dilabuhkan. Tidak perlu ada keraguan, ketakutan, kebimbangan. Nah karena itulah,
hari ini kita berbicara tentang pengharapan ini, saudara. Ketika kita berkata tentang penggenapan pengharapan sebagaimana dituliskan dalam Titus 2 ayat 11 tadi, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Tetelestai sudah terjadi, saudara. Ya, proses tetelestai itu. Tadi saya nyanyikan, sesungguhnya saya senang sekali bisa menghadirkan video mami saya ya, dan juga PowerPoint yang ada membantu kita. Tapi saya percaya Roh Kudus menolong kita. Saya senang sekali ketika mami saya dengan suaranya yang sudah parau karena menahan rasa sakit, tapi dia tetap nyanyikan pujian lagu Whispering Hope ini. Dan kami nyanyi sama-sama. Kami bagi suara karena kami suka nyanyi. Kami bisa bagi suara dan ada harmoni yang indah. Ya, saudara. Dan dikatakan pengharapan dari seorang mami saya, itu firman Tuhan katakan sudah nyata. Saya sering bergurau dan juga sekaligus serius dengan mami saya. Saya bilang ketika mami saya masuk di kamar operasi, saya katakan, Mi, jangan takut. Mi, jangan khawatir. Mengapa, Mi? Nggak boleh takut. Mengapa? Karena mami cuma nanti tutup mata, mami dibius, dan mulai operasi dijalankan, mami tidak sadar apapun. Mami tidak sadar ketika dibius. Lalu mami nanti setelah operasi selesai, mami akan buka mata. Mami akan buka mata. Dan apa yang mami lihat, mami harus tahu. Ada dua yang mungkin kemungkinan mami akan lihat. Pertama, mami akan lihat ruangan rumah sakit. Atau melihat wajah suster yang berdiri di samping mami. Atau wajah dokter. Mami akan melihat suasana rumah sakit di mana mami ada. Di ICU pastinya. Itu mungkin mami akan lihat. Berarti mami masih ketemu dengan kita semua. Ya. Lalu kalau mami kemudian membuka mata, klik buka mata. Mami sudah ada di satu tempat yang indah. Mami dipenuhi dengan damai sejahtera dan kemudian ada mungkin malaikat. Ada juga mungkin orang berjubah putih seperti dibayangkan atau disaksikan banyak orang. Dan mami tahu, mami sudah ada di Firdaus. Ya, mami saya ketawa dan senang. Lalu masuk kamar operasi. Dan apa yang terjadi, saudara? Mami saya masih bersama kami. Dia masih lihat dokter, dia masih lihat suster. Dia dibawa ke ICU dan kami masih ketemu lagi. Wah, akhirnya dia bilang, benar, kita masih ketemu lagi. Tapi pastinya kita nanti akan ke sana ya. Tidak lama setelah operasi itu, mami saya kira-kira berapa bulan kemudian dia harus pulang ke rumah Bapak dalam usia 88. Saya sangat bersuka cita menceritakan ini, saudara. Mengapa? Karena pengharapan kita di dalam Dia, saudara, adalah pengharapan bukan hanya untuk saat kita duduk hari ini dengan semua persoalan kita. Saat kita duduk hari ini dengan semua masalah yang kita sedang hadapi. Bukan hanya untuk masalah ini, saudara. Sakit penyakitkah, saudara, penderitaankah, kesulitan ekonomikah yang sedang kita hadapi hari ini. Pengharapan kita tetap ada di dalam Yesus Tuhan kita. Tapi bukan sekedar untuk hari ini. Karena ada hari esok, saudara. Dan bahkan pengharapan yang diberikan Tuhan kepada kita jauh di belakang tabir, yaitu sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan. Itu yang luar biasa. Sehingga 3 dimensi tadi, saudara, yang saya mau sampaikan tentang Titus 2 tadi. Yang pertama, bahwa anugerah, rancangan Allah, kasih Allah itu yang pertama, saudara, Dia menyelamatkan kita. Dan ini dimensi yang saya sebut dengan dimensi masa lampau. Past tense-nya, saudara. Kalau Anda di sini, kita berkesempatan ngobrol sebentar. Setiap kita lalu bercerita tentang bagaimana kita lahir baru, Bapak Ibu. Bagaimana kita lahir baru. Lalu kita akan mikir lahir baru itu apa ya? Dan saya percaya kita semua di sini sudah lahir baru. Lahir baru artinya, saudara, kita benar-benar mengalami persekutuan pribadi, encounter, ya, personal encounter dengan Tuhan kita. Entah caranya bagaimana.
entah melalui proses apapun yang Bapak Ibu alami, tapi lahir baru menjadi suatu tanda, saudara ya. Suatu tanda bahwa kita sudah mengalami, ya, kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan saat masa lalu kita, sehingga hari ini, saudara, kita ada sebagaimana kita ada, ya. Kita ada sebagaimana kita ada dengan ucapan syukur bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita sejak kita pertama kali percaya kepadanya. Sejak kelahiran baru kita di dalam anugerahnya, dalam kasih karunia. Bukan oleh kuat dan gagah kita, bukan oleh segala yang ada dalam diri kita, bukan oleh usaha kita, tapi semua oleh kasih karunia anugerahnya Bapa. Sudah. Artinya saudaraku, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, saudara. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, saudara. Maaf, terputus ya dari yang satu terputus dari HP saya. Baik, suara saya masih cukup jelas ya? Jelas. Bagus. Oke, baik. Saya teruskan. Ya, bahwa kita hari ini ada sebagaimana kita ada karena kita semua sudah ditebus oleh Tuhan dan diberikan sebuah jaminan akan hari ini, masa sekarang, dan yang akan datang. Saudara, yang dimensi pertama tentang berbicara tentang masa lampau, dimensi yang kedua jelas ya, masa sekarang. Ini dituliskan di dalam ayat yang berikutnya, ayat ke-12. Ya. Di saat inilah Ia sedang mendidik kita, dikatakan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia in this present time. Sekarang ini sebuah proses sedang kita alami bersama-sama, yaitu sebuah proses pemurnian dari setiap kehidupan kita. Pemurnian, saudara. Sehingga tidak heran kalau kita pun alami satu masalah. Saudara, Allah tidak pernah mempersiapkan penyakit untuk membawa kita dalam pertobatan. Tidak sama sekali, saudara. Allah juga tidak merancang yang tidak baik dalam hidup kita, saudara. Karena apa yang Allah rancangkan segala sesuatu yang pastinya adalah hal-hal yang baik, saudara. Tapi setiap pencobaan yang kita alami, saudara, itu menjadi bagian dari proses di mana Allah mau melihat kemuliaannya dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Ya, dalam 1 Korintus 10 ayat 13, saya mau bacakan ayat ini yang terkenal ini, tetapi mungkin hari ini kita dapat menangkap sesuatu dan berkenaan kepada sesuatu yang Tuhan mau bicara secara pribadi dengan Anda dan saya. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan, ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Katakan pada pikiran kita, saudara. Katakan kepada jiwa kita, seberat apapun yang sedang kita alami proses masalah hidup kita. Bahkan penyakit yang Pak Stephen sedang alami hari ini, Pak Hendra juga sedang alami hari ini, itu adalah hal yang biasa yang terjadi kepada manusia yang rentan, yang tubuhnya rentan dengan segala virus dan sakit penyakit, yang tubuhnya memang akan menua, saudara, akan menjadi tua, ada kelemahan-kelemahan yang akan terjadi, itu biasa dikatakan. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi. Nah, ini kata-kata yang luar biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ada kata tidak melebihi, ada kata melampaui, yang artinya, saudara, beban Pak Stephen dan Ibu alami dari Semarang ada di kota Jakarta, kos di suatu tempat, dan alami setiap persoalan. Firman Tuhan berkata bahwa
Dia tahu persis batas kekuatan Pak Stephen untuk menanggungnya. Batas kekuatan kita semua untuk menanggungnya. Tuhan tahu. Artinya apa, saudara? Ketika kita sudah tidak mampu, Dia turun tangan. Kita perlu angkat tangan supaya Dia turun tangan dalam hidup kita. Amin. Dan di sini dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan dengar baik-baik Bapak Ibu, saudaraku yang membutuhkan pertolongan Tuhan sore ini. Pada waktu kamu dicobai dengan persoalan, pencobaan bukan datang dari Allah. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu hari ini, Pak Stephen ada di tengah kita, mengalami sesuatu juga, kesulitan, persoalan, pencobaan dalam hidupnya. Tuhan memberikan kepada Pak Stephen jalan keluar. Ada jalan keluar hari ini. Untuk kita dapat menanggungnya. Setiap kita, siapapun kita dapat menanggungnya. Kata jalan keluar ini menarik, saudara. Karena dalam terjemahan King James dan beberapa terjemahan yang lain, dikatakan bahwa Dia akan mempersiapkan, He will make the way to escape, dikatakan. The way to escape. Jadi ada jalan yang Tuhan berikan, tetapi seakan-akan Tuhan ingin supaya kita lari ke sana. Larilah ke sana. Datanglah kepadaku, marilah kepadaku. Jangan berdiam, jangan pasif. Marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, sebab aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Jalan keluar, the way to escape. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam konteks inilah, saudara, yang kalau kita tadi membicarakan Titus dalam dimensi yang lampau dan dimensi hari ini. Lalu bagaimana dengan dimensi yang akan datang, saudara? Dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dengan menantikan, masa depan adalah sebuah pengharapan, esok adalah pengharapan, tetapi kita menantikannya dengan dikatakan dengan penuh kebahagiaan, menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh kebahagiaan. Penuh kebahagiaan. Saudara, ini mulai berbicara tentang poin ini, saudara. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membahasnya, tetapi mungkin waktu kita tidak mungkin bisa membahas secara total. Tapi persoalan ini, persoalan yang akan datang, seringkali membuat kita bingung, atau juga kita ragu, bahkan takut. Tentang apa, saudara? Tentang masa depan. Oh ya, pasti masa depan itu artinya kita akan mati. Pasti kita akan mati. Tapi apa yang terjadi setelah kita mati, saudara? Apa yang terjadi setelah kita mati? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang Tuhan nyatakan tentang masa depan kita. Saya mau ajak Bapak Ibu berbicara tentang, memikirkan tentang sebuah fakta yang Tuhan juga persiapkan buat kita. Dan Dia akan genapi pada waktunya. Pada waktunya. Yaitu masa depan di mana Dia memberikan kita sebuah jaminan bahwa, saudara, bahwa pada waktunya kita semua akan bertemu muka dengan Dia. Sepertinya ini hal yang sudah sering kita dengar. Tapi hari ini, saudara, saya ingin sampaikan tentang poin ini, saudara. Bahwa Tuhan Yesus mempersiapkan hidup kita ini. Memang kita bukan dari dunia ini. Memang kita juga harus mati, saudara. Kita harus mati. Supaya kematian itu menjadi jalan buat kita berubah dan menerima penggenapan. Kematian orang percaya menjadi jalan untuk menerima penggenapan dari pengharapan kita. Karena itu kematian itu pasti, saudara. Dan memang harus mati. Dan kalau berbicara tentang keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara. Kalau berbicara tentang keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat mengucap syukur, kita dapat mengucap syukur bahwa Yesus sudah mati. Dan hari-hari ini, saudara, saya ingin sedikit mengajak saudara
membawa kita juga mulai membuka semua telinga rohani kita, mata rohani kita, membuka setiap kesadaran kita. Untuk apa, saudara? Untuk mempersiapkan, bukan kita saja, kita pun perlu, tapi justru mempersiapkan umat kepunyaan Allah dalam Titus tadi. Mempersiapkan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Pak Pendeta Komingguan punya jemaat, punya domba-domba yang Tuhan percayakan. Pak PDP Weli juga, saya kalau dalam penggembalaan Tuhan percayakan, dalam misi juga Tuhan percayakan. Setiap kita juga Tuhan percayakan yang belum bergerak di dalam misi, di dalam penggembalaan. Bukan kalau bicara gembala, saudara jangan pikirkan kita harus jadi pendeta dulu. Jangan pikirkan kita harus kuliah dulu. Enggak, saudara. Ketika kemudian Pak Stephen dan Ibu juga, ya, kemudian dapat menghadirkan Kristus dalam kehidupannya, sehingga setiap orang mulai berbicara tentang nama kita, berbicara tentang kehidupan kita. Aneh ya. Saya lihat aneh dengan Pak Stephen ini. Mungkin tetangga mulai berbisik-bisik, aneh. Dia sudah sakit seperti itu. Tapi dari rumahnya, aku selalu dengar suara pujian. Aku masih dengar suara-suara doa-doa. Dia masih bertekun dengan Allahnya. Dia masih bersama-sama. Dan kalau aku lihat wajahnya, aku bukan lihat wajah orang sakit. Aku lihat wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Wow, saudara. Kalau itu terjadi, saudara, maka sesungguhnya, saudaraku ya, sesungguhnya bahwa kita sedang membawa, saudara, ya, membawa kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Saya diingatkan tentang satu hal. Kalau kemarin 2 hari yang lalu, kalau tidak salah, dalam room ini, dalam room family ministry, ada pertanyaan dari pembicara, kalau tidak salah Pendeta Johan, ya, menyampaikan apa maksudnya dengan terang itu, ya. Apa yang dimaksudkan dengan terang? Saya ingin mengajak Bapak Ibu berpikir jangan tentang misi, berpikir kita harus menjadi seorang pendeta, harus sekolah teologi dulu. No, saudara. Karena setiap orang yang Tuhan tiba-tiba bawa dalam hidup kita, bisa saja menjadi seorang yang akan menjadi alat, seorang yang akan menjadi sasaran, target Tuhan untuk kita temui, menjadi sahabat kita, dan kemudian kita bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Kita bisa menyampaikan suara kebenaran yang sesungguhnya dia tidak pernah cerita, tetapi sesungguhnya ada di dalam hatinya. Dia merindukan ada suara kebenaran. Hatinya sedang galau, hatinya sedang bingung dengan apa yang terjadi. Sekalipun mungkin dia sedang dalam kelimpahan, tetapi dia merasa kurang. Saudara, ketika kita sampaikan kebenaran firman Tuhan, dia menerima kebenaran itu. Saudara, kita sedang dipersiapkan Tuhan menjadi seorang yang membawa kabar baik, misi ilahi, ya, membawa di dalam segala situasi kita, Tuhan bisa memakai kita. Itu yang sangat saya syukuri, saudara. Sehingga ketika Pak Johan bertanya, terang itu apa? Mengapa kok bisa? Ya, orang katanya anak terang, tetapi kok terangnya tidak kelihatan, tidak nyata. Seperti itu kira-kira pertanyaannya. Saya waktu mendengar itu, saya tidak berkesempatan untuk juga memberi respon, tetapi saya mendengarkan. Saya diingatkan, saudara. Diingatkan tentang jati diri kita ini. Dalam Matius pasal 6, tidak salah, setelah khotbah di atas bukit, Tuhan Yesus kemudian berkata, kamu adalah terang dunia ini. Kamu adalah terang dunia ini. Dan itu perkataan Yesus sendiri. Dia ingin mengingatkan, saudara membaca Matius 5, tentang bagaimana Tuhan menunjukkan betapa beratnya seakan-akan kehidupan percaya kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan, saudara bisa baca itu Matius pasal 5, bagaimana Tuhan menunjukkan cara-cara kehidupan, bahkan sampai ada pernyataan Tuhan, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan selamat. Wow, saudara. Saya bilang, ini perkataan apa? Bagaimana mungkin kita bisa bersaing? Bagaimana mungkin kita bisa mengusahakan? Oh, ternyata Matius 5, Matius 6-7 itu, saudara. Itu adalah bagian di mana Tuhan Yesus yang mengerti tentang Taurat, lalu dia menghadap
dihadapkan kembali karena dia berkhotbah di hadapan orang Yahudi yang semua berpegang kepada Taurat, bahkan ahli Taurat ada di sana. Tuhan Yesus membawa Taurat itu untuk menunjukkan, ini loh Taurat yang kamu pegang. Pertanyaannya, apakah kamu bisa melakukannya? Tentang perzinahan dikatakan, kamu bukannya berbuat zina ketangkap baru kamu berdosa. Taurat berkata, Tuhan balikkan lagi kepada Taurat. Taurat berkata, matamu saja memandang dengan hawa nafsu kamu sudah berzina. Berat nggak saudara? Berat sekali. Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa. Tetapi saudara, ada kabar baik di dalam Matius 5, 6, dan 7 itu. Salah satunya dia katakan, kamu adalah terang dunia ini. Lalu diteruskan kata-katanya. Saya tidak sempat baca saudara. Kalau ada titik koma yang kurang, mohon maafkan. Lalu dilanjutkan kata firman Tuhan. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara, kumpulan kita ini, kumpulan family ministry, gereja lokal Anda, di mana Anda melayani, kita bagaikan sebuah kota. Itu sebabnya juga Tuhan minta supaya kita bertanggung jawab atas kota di mana kita dibuang. Untuk berdoa dan mengusahakan kesejahteraan kota itu. Kenapa? Karena kita ada di dalam kota seperti kota di atas kota. Tuhan menempatkan kita satu kumpulan, oikumene, kumpulan komunitas ilahi, ada di sebuah puncak bukit. Dia katakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, saudara. Artinya, Tuhan sendiri menempatkan kita. Makanya tidak heran bahwa kita orang Kristen disorot oleh orang di luar, orang percaya. Apalagi kita juga sebagai pendeta. Saya ingin ajak Bapak Ibu, jangan terus-menerus, bukannya masalah, saudara. Masalah ada, banyak pendeta, tidak karena pendetanya. Tapi jangan sampai kita saling melukai dengan kata-kata kita. Saudara, oh hamba Tuhan apa ini? Ya, hamba Tuhan apa? Nipu, saudara ya. Hamba Tuhan seperti apa? Ini capnya apa? Saudara, kita sedang dibentuk sama Tuhan. Saya ingin coba mengingatkan itu saja, saudara. Karena kita dalam satu komunitas anak-anak terang. Saya punya satu lagu, ya, Anak Terang, dikarang oleh Frankie Siombing, ya. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra, tak ada iri, dengki, dan benci. Kami satukan roh jiwa, tunaikan pujian baik kami padanya. Saudara, kita satu tubuh, kita satu Bapa, kita satu roh, saudara. Kalaupun ada gesekan, kalaupun ada benturan di antara kita, firman-Nya sudah jelas mengingatkan, manusia akan menajamkan sesamanya. Jadi sebagai sebuah kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Siapa yang meletakkan? Tuhan sendiri. Kita menjadi sorotan, pendeta menjadi sorotan, gembala sidang menjadi sorotan. Enak yang nyorot dari bawah, enak saudara ya. Tapi yang di atas bagaimana? Ya saya percaya Tuhan membela kita, Tuhan menolong kita. Nah yang berikut, kalimat berikut ini lebih tajam lagi saudara. Tidak mungkin dikatakan firman-Nya. Tidak mungkin seseorang menyalakan pelita. Benar kan saudara? Tidak mungkin seseorang menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah gantang. Tuhan sendiri yang bilang, tidak mungkin. Aku itu sudah menyalakan pelitamu. Aku sudah menyalakan rohmu. Rohmu itu menyala-nyala. Rohmu itu hidup. Sementara orang yang tidak percaya kepadaku, rohnya mati. Mereka ada dalam kegelapan. Tapi engkau, rohmu hidup. Aku yang menyalakan. Tetapi mengapa kok bisa tidak terang? Mengapa kok tidak bisa menerangi? Karena saudara, kita sendiri yang menutupinya di bawah gantang. Bukan Tuhan, saudara. Bukan keadaan, bukan situasi, tapi kita sendiri menutupinya. Maka Tuhan katakan tidak mungkin seharusnya seseorang menutup ya, menyalakan pelita lalu menutupinya, nggak mungkin. Kodrat yang sudah Tuhan tetapkan kita sudah menjadi terang. Itu saudara yang penting buat kita ketahui saudara. Sehingga masa yang akan datang, masa sekarang ini dengan semua persoalan kita, lalu masa yang akan datang ini berbicara, saya ingin sampai ke sana saudara untuk kita dapat nanti mungkin berdiskusi, tapi saya minta maaf kalau tidak, ya semua kita bisa saling berbagi. Tapi tentang masa yang akan datang,
sebagai dimensi ketiga dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai 13 ini berbicara tentang penggenapan Tuhan ketika pada waktunya kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Pada waktunya itu, saudara. Ketika sangkakala dibunyikan, saudara. Saya mau ajak membaca dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, saudara. Ayat ini, ya, ayat ini seringkali saya atau saudara membacakannya di mana, saudara? Di rumah duka. Ya, betul. Ya, di rumah duka. Kita seringkali membacakan ayat-ayat ini di mana? Di rumah duka. Mengapa? Karena kita sedang mau menghibur. Menghibur siapa? Sahabat, saudara, keluarga kita yang sedang berduka. Kenapa? Karena ada kematian. Ada kematian, saudara. Tapi dari ayat-ayat ini kita juga punya banyak ayat. Oh, kita ini tidak mati. Tadi saya sampaikan, kematian itu adalah kewajiban atau kepastian. Supaya menjadi jalan ada sebuah perubahan yang Tuhan mau nyatakan bagi kita. Kematian harus dialami. Yesus pun harus mati supaya dia dapat menjadi penggenap dari hukum Taurat. Dialah yang mati bagi dosa-dosa kita. Nah, kalau kita mati supaya apa? Supaya kita menerima hal yang baru. Penggenapan pengharapan kita. Tentang apa, saudara? Saya mau bacakan 1 Tesalonika ini kepada jemaat di 1 Tesalonika. Ini juga berbicara tentang hal yang akan datang, yang tidak terjadi pada masa kita. Akan datang, berbicara tentang apa yang akan terjadi nanti. Dikatakan oleh Paulus kepada jemaat ini, dia katakan, judul perikopnya adalah kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-13. 1 Tesalonika pasal 4 ayat ke-13. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya Alkitab kita adalah firman Tuhan, maka kata-kata Rasul Paulus ini bukan kata-kata manusia, tapi ini adalah kebenaran firman. Paulus sebagai hambanya, Paulus dalam kepekaan menjaga kawanan domba, Paulus yang merelakan dirinya, bahkan merela juga menerima penderitaan. Kalau begitu banyak sejarah Paulus mengalami penderitaan kita bisa baca. Paulus yang demikian, saudara, bertanggung jawab penuh. Memegang tanggung jawab Tuhan dengan berkata, aku tidak mau kalau engkau tidak mengerti. Paulus akan ingin paksakan kamu harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Aku tidak mau, saudara-saudara, aku tidak mau kalau kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Paulus memang sedang bicara kepada yang hidup, bukan yang meninggal, saudara. Ketika kita di rumah duka pun, saya percaya Bapak Ibu menggunakan kesempatan itu untuk berbicara kepada yang hidup pastinya. Saya selalu menggunakan kesempatan berbicara di rumah duka atau sedang memakamkan di makam. Saya dengan sepenuh sukacita menggunakan waktu itu, saudara. Bayangkan dalam detik, menit, dan jam kita berbicara kebenaran. Yang mendengar siapa, saudara? Bukan keluarga yang berduka saja. Yang mendengar ada banyak orang. Bahkan dalam lintas agama, lintas sosial, semua terpaksa dalam tanda petik, saudara. Mereka datang untuk menghormati keluarga yang mereka datangi. Keluarga yang berduka. Tapi kita diberikan privilege khusus dari Tuhan. Kesempatan khusus untuk menyampaikan firman di rumah duka. Sesuatu yang dahsyat, saudara. Jadi gunakan kesempatan itu, saudara. Bahwa kamu ini nggak boleh tidak tahu tentang yang meninggal. Saya selalu keras-keraskan suara saya supaya mereka dengar. Karena suatu hari orang yang mendengar pasti meninggal juga, ya. Entah dia aparat pemerintah, entah dia siapapun dia akan meninggal juga. Ayat yang ke-14. Karena, nah ini dia kata-kata yang luar biasa. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, kita harus percaya orang yang mendengar kebenaran ini waktu di rumah duka atau di tempat pemakaman,
Waktu Anda dan saya dengan keras mengucapkannya, kita juga sedang menyuarakan suara Tuhan, kebenaran. Bahwa karena jikalau kita percaya, ada syarat mutlak, percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus. Mereka yang telah meninggal dalam Yesus dikatakan. Bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Inilah Dia, saudara. Penggenapan pengharapan kita. Ternyata kita akan dikumpulkan bersama-sama. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, bahwa kita yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Kita yang belum mati itu, kita tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Ingat baik-baik saudara. Di 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52 dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, suatu rahasia, ya. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Wow, saudara. Diubah dalam sekejap mata. Ayat yang ke-52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Dan akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua diubah. Wow. Ini kabar baik, saudara. Ya. Ini kabar baik, saudara. Dan ini sesuatu yang kita harus dengan sukacita menerimanya dan menyampaikan kabar baik ini, saudara. Bahwa kita tidak akan mati. Kita diubahkan. Menerima kehidupan yang kekal. Lalu yang menarik sekali, saudara. Ya. Perhatikan di 1 Korintus 15 ayat 51-55 tadi. Perhatikan. Paulus menuliskan beberapa kata kita semua. Kita semua. Kita semua, ya, yang ada 3 kalau tidak salah. Tetapi kita semuanya akan diubah. Berbunyi dan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat. Dan kita semua akan diubah. Ya. Dalam ayat yang sebelumnya dituliskan juga tentang kita semua. Dia menekankan kita semua. Paulus sedang berbicara dengan siapa, saudara? Dengan jemaat Korintus. Jemaat yang model apa Korintus? Jemaat model, jemaat yang liar. Jemaat yang bandel. Jemaat yang keras kepala, jemaat yang terkumpul dari berbagai macam kondisi keadaan, saudara. Dan Paulus menekankan hal ini, saudara. Ya, menekankan kita semua. Artinya apa, saudara? Artinya di dalam Titus tadi dikatakan oleh kasih karunia. Kasih karunia Allah itu menerima kita apa adanya. Jemaat Korintus yang sedemikian berdosa diterima Allah apa adanya. Tetapi kasih karunia Allah tidak akan membiarkan diri kita tetap ada di dalam kondisi apa adanya. Seseorang kalau kita percaya telah menerima kasih karunia, maka perubahan kehidupan kita harus terjadi. Bukan saja nanti, future tense ya, bukan saja nanti, tetapi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Kolose 2 ayat 6-8. Kita yang telah menerima Kristus, kita wajib dibangun di atas Dia. Bertumbuh di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan menghasilkan buah, saudara. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang milih kita, jangan GR. Jangan GR menjadi orang percaya. Jangan GR menjadi orang Kristen, Katolik. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Lalu dituliskan berikut. Aku yang memilih kamu supaya kamu pergi. Wow, saudara. Ya, di sini ada Pak Raffles, ya, guru misiologi, saudara. Pak Raffles pasti senang sekali untuk membagikan kepada kita. Kamu pergi. Pergi itu tidak harus kemana-mana. Pergi keluar dari zona nyaman kita. Pergi, dikatakan. Sampaikan kabar baik. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa melalui aku, di dalam aku, Bapa akan memberikannya kepadamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Aku telah menetapkan, saudara. Ada satu ketetapan. Seakan-akan ada suatu surat ketetapan. SK sudah turun.
SK sudah turun atas Pak Joni. SK sudah turun pada Pak Kimli. Ya. SK sudah turun kepada Ibu Beona, pada Pak Edi Budianto. SK-nya sudah turun, tetapi apakah kita hanya coba pegang SK dengan rasa bangga? Kemana-mana kita pegang SK, ini aku pendeta, ini aku hamba Tuhan, ini aku sarjana teologi. Tapi kita tidak pergi dan menghasilkan buah, saudara. Saudara, Tuhan mau katakan bahwa ketika kita nanti, saudara, kita dikatakan dalam Tesalonika tadi, bahwa kalau kita percaya dia mati, dia bangkit, bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Dan ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan yang kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, waktu yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka, wow, ini kata-kata yang luar biasa. Maka Tuhan sendiri akan turun, Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sama seperti keadaan, saudara ya. Waktu Yesus mati, saudara pernah baca dan diingatkan, waktu Yesus mati, gempa bumi terjadi. Lalu apa yang terjadi? Kubur-kubur terbuka. Dan arwah-arwah itu muncul, saudara, dari kubur. Mempertunjukkan dirinya kepada banyak orang. Lalu baru berangkat bersama-sama, saudara. Masuk di Firdaus. Mereka yang dibukakan, ditarik. Mereka tawanan-tawanan dosa itu diangkat oleh Tuhan karena mereka percaya pada masa hidupnya kepada Allah. Saudara yang terkasih, luar biasa enggak, saudara? Dan sesudah itu kita yang hidup tinggal, dia akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu ayat terakhir 18 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15. Pasal 4 ayat 18, saudara. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara, tadi kita sudah dibawa dalam satu pengertian dalam Titus bahwa Allah sudah menyelamatkan kita. Ya, Allah memenuhi pengharapan kita di masa lalu. Kita sudah diselamatkan. Masa sekarang kita dalam progress sanctification namanya, saudara. Dalam satu progres pemurnian dari Allah sendiri. Lalu terakhir, pada waktu nanti kalau kita mati, atau nanti kita sempat melihat Allah, Tuhan Yesus turun, kita akan mengalami glorification. Jadi yang pertama-tama, di masa lampau adalah salvation, saudara. Kita diselamatkan. Dia menyelamatkan. Kemudian yang kedua, masa sekarang ini adalah sanctification, di mana dia mengajar kita, melatih kita, dan dikatakan mendidik kita, saudara. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah Anda pernah putus asa ketika belajar mendidik anak kita sendiri? Mendidik orang di sekitar kita, murid kita. Tidak mudah, saudara. Mengapa? Karena jawabannya di Titus pasal 2 tadi, ayat 14, 11-13 tadi. Karena yang mendidik itu bukan manusia, saudara. Yang mendidik itu, yang berkuasa adalah firman Tuhan. Anugerah Allah yang menjadikan seseorang itu bisa taat kepada Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita memenuhi jawatan terakhir sebagai guru. Kita guru yang hebat. Apakah seorang guru bisa mengubah hati seseorang? No. No way, saudara. Kasih karunia Allah yang memampukan kita. Yang kedua, kita sedang dalam progres pemurnian, sanctification. Dan yang ketiga, saudara, pada waktu kita mati. Makanya orang mati saya tidak sebutkan dia mati, saudara. Dia mengalami pemulihan Allah. Dia dimuliakan, glorification. Dia sedang dimuliakan Allah. Dia mati supaya ada jalan untuk dia menerima tubuh yang baru. Saudara, yang terakhir tadi tentang masa yang akan datang, 1 Tesalonika pasal 4 menunjukkan kepada kita bahwa kita diberikan tubuh yang baru. Pak Hendra, Pak Stephen, atau teman-teman yang sedang mengalami sakit penyakit yang tidak sembuh, Bapak Ibu, bahkan waktu teman-teman kita kena COVID, kenapa bisa kena COVID dan meninggal? Saudara, kita harus paham bahwa memang kita harus mati. Harus mati, entah caranya bagaimana, harus mati. Supaya kita menerima kemuliaan dari Tuhan. Dan kita menerima ini semua, saudara ya.
sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kita, saudara. Ya, sebentar. Ya, saya akan akhiri, saudara, ya, dengan ucapan syukur hari ini dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi ada topik yang lebih menarik lagi ketika kita akan berbicara tentang masa depan nanti, yaitu tentang rapture, tentang pengangkatan. Ya, next mungkin saya akan bahas hal itu dan mengajak Bapak Ibu membahas tentang pengangkatan, rapture, ya. Karena itu yang terjadi, saudara. Dan sebelum itu terjadi, ada 3 hal yang menjadi kontroversi, ya. Ada orang yang percaya bahwa hari ini sudah terjadi, ya, masa milenium, masa tribulasi, saudara. Kita sedang mengalaminya. Ada orang yang percaya belum, nanti, ya, kita akan diangkat dulu. Ada orang lain merasa nanti kita melewatinya dulu. Ya, jadi ada 3 persoalan di sana. Tetapi saya percaya dalam terang kasih anugerah Tuhan, kita akan mendapatkan hal-hal yang terbaik. Dan saya mau akhiri dengan ucapan syukur bahwa kita semua sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau sehari ini Anda mengalami sebuah persoalan yang saudara harus hadapi, firman Tuhan ingatkan pengharapan kita di dalam Dia tidak akan dikecewakan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu dan mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Hamba bersyukur untuk kesempatan terbaik sore ini menyampaikan bagian dari firman-Mu dalam keterbatasan hamba, ketidakmengertian hamba. Tetapi hamba percaya, when I lack the understanding, you give me more grace. Waktu aku tidak mengerti, Tuhan, justru Engkau memberikan banyak kasih karunia dalam hidupku. Dan aku percaya itu juga terjadi atas kami semua. Engkaulah yang menjelaskan firman Tuhan. Roh-Mu lah yang menjelaskan firman Tuhan kepada setiap kami. Dan Roh Kuduslah yang memampukan kami berubah, ya Bapa. Sehingga di masa sanctification ini, di masa pemurnian, di masa kami diuji, kami seperti Ayub berkata, jika Engkau tahu Tuhan hatiku, jika Engkau menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak, terima kasih buat setiap kami. Hamba secara khusus berdoa untuk Pak Stephen hari ini. Kalau dia secara khusus di 7 bulan ini sudah alami stroke. Mari Pak Stephen sepakat sehati, teman-teman juga berdoa buat Bapak saat ini. Bapak mungkin tidak mampu, katakan tidak mampu, tidak punya dana untuk berobat. Itu baik adanya Pak. Karena Tuhan maha baik. Tuhan maha besar. Dia sanggup juga membawa seseorang datang kepada Bapak dengan caranya. Membawa Bapak juga dalam proses penyembuhan secara terapi, secara obat. Ada orang yang Tuhan bisa utus. Tapi hari ini kita belum menerima apapun. Melihat apapun. Yang kita lihat adalah kuasa Tuhan yang mau menjamah Bapak. Menyembuhkan Bapak dari semua hal ini. Dengan iman percaya. Ya, sorry. Mari kita berdoa buat Pak Stephen. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Pak Stephen ada di sini. Kami ingin berdoa dan percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Engkau katakan penderitaan sakit penyakit sudah Engkau tanggung di kayu salib Tuhan, supaya kami tidak perlu mengalaminya, penderitaan ataupun sakit penyakit. Kalau hari-hari ini, baik Pak Stephen maupun Pak Hendra mengalami rasa sakit Tuhan atas tubuh yang terserang stroke, kami perkatakan hari ini juga bahwa kuasa-Mu sanggup menolong, menyembuhkan, mengangkat rasa sakit itu. Dan kami juga berkata di dalam nama Yesus, kuasa-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, kuasa-Mu juga sanggup memulihkan semua saraf, apapun yang menjadi masalah buat tubuh Pak Stephen, atau Pak Hendra juga hari ini. Kami sehati sepakat berdoa dan percaya, meminta kesembuhan, pemulihan atas Pak Stephen, atas Pak Hendra. Dalam nama Yesus kami percaya. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur untuk firman-Mu dan untuk hadirat-Mu di tengah kami. Untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami, Pak Nicholas Liang, dan semua teman-teman yang lain. Dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita semua yang percaya berkata, amin. 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 Ya, terima kasih untuk hambanya.
Dari Menat. Wah, luar biasa ya. Semangatnya berapi-api ya. Waduh, itu memakan energi yang luar biasa ya. Apalagi kalau onsite ya. Wah, ini bisa kita on fire ya semua ya. Nyala-nyala ya. Memang di dalam pengharapan yang Tuhan beri ya, itu kekuatan di dalam pengharapan. Jujur ya, tahun 2016 juga saya pernah kena stroke ya. Di bulan Agustus, saya ingat banget 14 Agustus saya kena stroke. Mulut saya mencong ya. Saya tanggal 16 Agustus itu saya di opname di rumah sakit Geraha Kedoya ya. 3 hari. Dokter bilang selamanya saya nggak boleh naik motor lagi, nggak boleh nyetir mobil setahun. Tapi saya langsung katakan perkataan dokter itu saya hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, karena yang berkuasa atas tubuh saya ini adalah Tuhan Yesus, dan Dia pasti akan menyembuhkan saya. Waktu itu di bulan Agustus saya kena stroke. Di bulan Desember saya akan melihat anak saya yang pertama menikah ya. Itu di bulan Desember tanggal 10 tahun 2016, dan saya perkatakan saya pasti sembuh. Puji Tuhan ya, saya bisa mengikuti acara pernikahan anak saya. Itu satu kebesaran Tuhan, mujizat Tuhan. Asal kita mau angkat tangan, Tuhan Yesus pasti akan turun tangan untuk menolong kita. Amin. Ya, jangan pernah putus dalam pengharapan. Seperti hari ini ya, saya juga divonis dokter untuk bypass jantung ya. Tapi saya nggak patah semangat. Seandainya saya kemarin juga naik motor tanggal 9 Juli ya, pulang pelayanan saya jatuh di Jelambar. Jujur ya, kalau saya waktu itu saya sudah pulang ke rumah Bapak, itu alangkah indahnya. Ya. Tapi Tuhan bermaksud lain. Ada satu bapak-bapak bangunin saya, sekalipun saya sudah terkapar di aspal ya, kepala saya bocor ya, kaki saya bengkak ya. Sampai hari ini saya masih jalan pincang ya, tapi kemurahan Tuhan, saya bisa bangun kembali dan saya bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya ya, yaitu saya harus kateter, dan ketika saya kateter juga gagal ya untuk dipasang ring. Tapi saya tahu mujizat Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Amin. Ya, jika Tuhan izinkan saya harus bypass, saya akan lakukan itu. Karena apa? Karena segala sesuatu hidup dan mati kita ini, siapa yang berdaulat kalau bukan Tuhan Yesus? Amin. Ya. Saya pegang di Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hati. Amin. Ujungnya setiap manusia pasti akan ya, akan berakhir. Ya. Tapi kalau kita terus pegang tangan Tuhan, kita terus berpengharapan di dalam kasih Tuhan, itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, agar perkenanan Tuhan itu selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Mazmur 90 ya, ayat 12 ya, ajarlah kami Tuhan untuk dapat menghitung hari-hari, kami dapat melakukan hal yang bijaksana, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, luar biasa namanya Metode Menat yang sudah melayani kita semua diberkati Tuhan ya. Terima kasih untuk namanya Pendeta Weli Sanjaya ya, yang besok akan melayani kita di ibadah family ministry ya. Terima kasih Shalom semua. Terima kasih banyak buat undangan saya besok, untuk kesempatan yang diberikan untuk melayani family ministry. Tuhan berkati. Luar biasa ya. Tetap semangat. Pak Weli juga kemarin sempat masuk rumah sakit ya di harapan kita ya. Betul. Karena gangguan jantung juga ya. Nanti boleh bersaksi Pak Weli ya. Setelah kita doa syafaat, doa berkat, kita ada bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Biona untuk doa syafaat. Sebelumnya kita naik satu pujian, Pak Nikolas. Boleh? Ya, oke. Baik, terima kasih. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelan
utara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Haleluya, Tuhan berkati. Seriku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, cintamu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Biona. Silakan doa syafaat. Iya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Nikolas. Tuhan Yesus berkati selalu ya untuk pelayanannya dan keluarganya melimpah-limpah. Amin. Juga Bapak Dodi Menat, terima kasih untuk pelayanan firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga tercinta melimpah-limpah juga pelayanannya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan, kalau kami semua boleh pada hari ini berkumpul kembali Tuhan, beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus yang kudus ya Tuhan. Di sore hari yang indah ini menuju malam hari yang indah ini, kami percaya ini semua karena rencana Tuhan yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami, karena Engkau maha luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk sinyal yang baik Tuhan, untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai sejahtera, kesehatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami ucap syukur juga untuk hamba-Mu yang telah Kau hantarkan tengah-tengah kami, Bapak Dodi Menar Tuhan, untuk mewartakan firman Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, hamba-Mu ini karena Engkau maha dahsyat Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bless Tuhan pelayanannya, berkati istri, anak-anak ya Tuhan, usaha anak-anak Tuhan, dan pelayanannya terutama Tuhan, biarlah semuanya itu Dia lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Bapak Dodi Menar dan keluarga besarnya ke dalam tangan Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami percaya. Hamba juga mau berdoa untuk family ministry Tuhan, selalu lindungi, selalu jagai Tuhan, biarlah selalu Tuhan boleh di open, boleh dibuka Tuhan, dan biarlah boleh menjadi berkat untuk ibadah online maupun onsite Tuhan yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kedua gembala kami yang kami kasih dan kami cintai, Bapak Komingguan dan Bapak Lohendra, beserta istri, anak-anak, cucu-cucu Tuhan, dan segala usaha dan terlebih pelayanan mereka Tuhan. Bless Tuhan semuanya. Bapak, terlebih pemulihan untuk jantung Bapak Komingguan Tuhan, kami percaya Tuhan, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkannya. Demikian juga Tuhan untuk Pak Lohendra Tuhan, di kelemahan tubuhnya juga Bapak Engkau yang mengetahuinya, dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus juga yang menyembuhkannya. Thank you Lord Jesus. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami, pribadi lepas pribadi yang hadir pada saat ini Tuhan, tidak terkecuali siapapun yang datang mungkin Tuhan dengan pergumulan Tuhan, sakit, penyakit Tuhan, mungkin patah semangat Tuhan, atau apapun Tuhan. Bapak, kami percaya saat ini ketika kami beribadah, bersepakat berdoa bersama Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang beban berat Tuhan sudah lepaskan, yang dalam pergumulan patah semangat Tuhan sudah berikan jalan keluar, dan Tuhan berikan semangat yang baru dalam nama Yesus. Kami percaya. Kami juga selalu berdoa juga untuk Bapak Derikson beserta anaknya Joy Tuhan, yang selalu setia juga untuk membantu merecord video ibadah kami Tuhan, dan secara teknis yang lainnya Bapak bless Bapak Derikson beserta
beserta istri, anak-anak, juga anak didiknya, dan pelayanannya terutama Tuhan berkati Tuhan. Juga Bapak Nicholas yang hari ini telah Tuhan memimpin worship leader, Bapak Engkau juga selalu Tuhan melihat kesetiaan anakmu ini melayani Engkau bless bersama istri, keluarga besar, dan pelayanannya terlebih usahanya Bapak. Apapun yang direncanakan dalam hidupnya Bapak, biar Engkau yang selalu menyertai dan memberkatinya. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba percaya. Hamba juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan kami serahkan selalu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah selalu Tuhan Kau berkati, lindungi, jauhkan daripada peperangan, perpecahan ya Bapak. Jauhkan juga daripada orang-orang jahat, Tuhan, bencana alam, longsor, bencana apapun, Tuhan. Biarlah setiap rumah-rumah kami, anak-anak-Mu khususnya yang ada di Indonesia ini, Bapak, aman dalam perlindungan Tuhan. Hamba juga mau berdoa, Tuhan, untuk anak-anak-Mu, Tuhan, yang selalu setia melayani Engkau, ya Tuhan. Tidak hanya di kota-kota, di kampung-kampung mungkin, Tuhan, maybe di hutan-hutan, di gua-gua, we never knows, Jesus. Tapi Engkau yang maha tahu, Tuhan. Biarlah Engkau mencukupi segala kebutuhan hidup mereka, baik keluarga mereka yang mereka bawa dalam pelayanan ataupun tidak, Bapak, Engkau yang mencukupkan kebutuhan hidup mereka semua. Thank you Lord Jesus. Kami tidak lupa berdoa untuk mereka yang kurangan daripada kami ya Bapak, janda-janda miskin, duda-duda miskin, anak yatim piatu, orang pinggir jalan yang kurangan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, bahkan mereka yang terkena busung lapar Tuhan, mungkin tidak hanya di Indonesia Jesus, maybe mungkin di Ethiopia, Afrika, ataupun di negara lainnya ya Bapak. Biarlah Engkau berkati mereka semua, melebihi kami tempat ini. Thank you Lord Jesus. This is our prayer. Inilah doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami semua, Bapak, Ibu, diberinya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Tuni Iskandar untuk membantu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya.